Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan pada program Ikroma, ikuti pengajian Ramadan persembahan dari Fatayat NU Kabupaten Lampung Timur. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Nurul Hikmah MPD, pimpinan Fatayat NU Kabupaten Lampung Timur. Yang saya hormati Ibu Nyai Husnatun Nisa, Ketua Forum Daiyah Fatayat NU Lampung Timur, sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, keluarga besar Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa ni'matin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sahibil Qur'anil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh wanita haid dalam bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa, bulan mulia yang oleh Allah seluruh amalan baik berupa amalan wajib maupun amalan sunnah dijanjikan pahala yang banyak dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan tidur pun dicatat sebagai amal ibadah. Maka sangatlah rugi apabila kita tidak dapat memanfaatkan waktu dalam bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi untuk kaum wanita khususnya ada beberapa hari yang diharuskan untuk istirahat sejenak dari aktivitas ibadah puasa, dikarenakan datangnya tamu bulanan berupa haid. Tapi tidak perlu bersedih karena banyak sekali amalan-amalan yang dapat dilakukan untuk menggantikan amalan yang biasa dilakukan ketika sedang berpuasa. Insya Allah tetap bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja amalan-amalan tersebut tetap harus sesuai dengan tuntunan dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, amalan-amalan tersebut diantaranya adalah yang pertama berzikir. Zikir adalah amalan atau wirid yang bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun waktunya, khusus untuk kaum wanita yang sedang datang bulan, yang sedang dalam kondisi hadas besar. Wirid yang bisa dilakukan adalah kalimat-kalimat thayyibah atau melafazkan kalimat-kalimat thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih maupun istighfar. Beberapa ulama menganjurkan wanita yang baru saja mendapatkan haid supaya membaca istighfar sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah min kulli dzambin adzim. Wirid istighfar tersebut bisa dilakukan ketika baru saja mendapatkan haid, kemudian diistiqomahkan sampai dengan selesai haid. Yang kedua adalah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah SAW mencontohkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah sedang menstruasi, beliau meletakkan kepalanya pada pangkuan Sayyidah Aisyah, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran dengan niat supaya Sayyidah Aisyah tetap mendapatkan pahala dari Al-Quran yang dibaca beliau, karena Sayyidah Aisyah mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tersebut. Amalan yang ketiga ialah memperbanyak
membaca sholawat Nabi. Yang keempat adalah bersedekah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah membaca istighfar, karena aku melihat yang paling banyak menjadi penghuni neraka adalah kaum wanita." Hadis riwayat Imam Muslim. Amalan yang kelima adalah menyiapkan sahur dan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa. Nilainya sama dengan orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang keenam, mendatangi majelis-majelis ilmu dengan tujuan untuk menambah keilmuan dan menambah wawasan bagi kita semua. Sahabat-sahabat Rotaat yang berbahagia, masih banyak lagi amalan yang bisa kita lakukan ketika dalam keadaan haid di bulan suci Ramadan. Yang terpenting adalah kita niatkan yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saja kita niatkan agar amalan-amalan tersebut dapat menggantikan pahala-pahala puasa yang tidak dapat dilakukan oleh kita ketika dalam keadaan haid. Tetap semangat sahabat, terutama mari tetap semangat dalam membayar hutang puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.